Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya Teresia Kalista Inggristianti dengan NIM 201434022, rekan saya Martina Dawidianingsi dengan NIM 201434013, dan rekan saya Odilia Venailesa Maharani dengan NIM 211434033. Pada kesempatan kali ini, kami bertiga akan menjelaskan dan mensimulasikan praktikum mengenai preparat segar, batang dikotil, dan monokotil. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video berikut ini. Tahap pertama yang harus dilakukan sebelum memasuki ruang laboratorium untuk melakukan praktikum adalah memakai jas laboratorium. Memakai jas laboratorium ini bertujuan untuk melindungi diri dari kontak bahan-bahan berbahaya di dalam laboratorium atau kontak dengan mikroorganisme. Langkah selanjutnya adalah menyiapkan alat dan bahan. Alat dan bahan yang perlu disiapkan adalah yang pertama yaitu mikroskop yang biasanya telah disediakan di meja praktikum, dan alat yang lainnya yaitu cutter, silet, kaca benda, pipet tetes, kaca penutup, tusuk gigi, dan gelas beker. Bahan yang digunakan adalah aquades, kemudian beberapa tanaman seperti kunyit, keladi tisu, begonia telinga, dan kenikir sayur. Kunyit dan keladi tisu merupakan tanaman monokotil, begonia telinga dan kenikir sayur merupakan tanaman dikotil. Langkah selanjutnya adalah pembuatan preparat. Yang pertama adalah mengiris tipis batang tumbuhan secara melintang. Dalam pengirisan ini dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu mengiris secara langsung seperti ini. Kemudian cara yang kedua yaitu menggunakan bantuan talenan seperti dalam video. Kemudian irisan batang yang tipis diletakkan di kaca preparat. Di lain sisi atau teman kelompok lain menuangkan aquades ke dalam gelas beker. Aquades tersebut digunakan untuk menetesi irisan batang tipis yang telah dibuat atau objek yang akan diamati. Langkah berikutnya yaitu meneteskan aquades ke dalam kaca preparat yang terdapat objek yang akan diamati secara merata. Selanjutnya, preparat ditutup menggunakan kaca penutup secara hati-hati agar tidak menimbulkan gelembung yang dapat mengganggu proses pengamatan. Langkah selanjutnya adalah mengatur mikroskop. Dengan cara mengatur meja benda, kemudian mengatur lensa objektif terdapat perbesaran 4 kali, 10 kali, 40 kali, dan 100 kali sesuai dengan kebutuhan pengamatan. Disarankan menggunakan dari perbesaran terkecil terlebih dahulu, kemudian memfokuskan pada objeknya, yaitu dengan mengatur makrometer dan mikrometer. Jika dirasa objek yang ditemukan sudah cukup jelas, maka dapat mengamati struktur batang tumbuhan tersebut. Yang selanjutnya adalah pembahasan. Yang pertama, pada batang monokotil. Tumbuhan yang pertama merupakan batang kunyit dengan nama Curcuma domestica yang memiliki struktur epidermis, korteks, xilem, dan phloem. Yang kedua, ada batang keladi tisu dengan nama ilmiah Caladium dengan struktur yang pertama xilem, korteks, epidermis, dan phloem. Yang kedua, ada struktur batang dikotil. Tumbuhan yang pertama ada batang kenikir dengan nama ilmiah Cosmos dengan struktur epidermis, korteks, cambium, xilem, dan phloem. Tumbuhan yang selanjutnya ada batang begonia telinga dengan nama ilmiah Begonia obliqua dengan struktur epidermis, korteks, cambium, xilem, dan phloem. Kira-kira apa sih perbedaan batang monokotil dan dikotil? Perbedaan struktur batang monokotil dan dikotil antara lain, batang tumbuhan monokotil umumnya tidak bercabang dan tidak memiliki kambium, sedangkan batang tumbuhan dikotil memiliki kambium yang memisahkan bagian xilem dan phloem. Kambium berperan sebagai media untuk mengangkut air dari akar menuju daun.
sekian simulasi praktikum yang kami lakukan. Bila ada kesalahan, kami mohon maaf. Terima kasih. See you!